059, Dinda Ayu Ramadhani di 067, Novita Dewi Wulansari di 065, dan Tania Anggi Ajarsari di NIM 067. Baik, kita mulai dengan slide yang pertama, akan membahas tentang pengertian aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji terlebih dahulu menurut Sulisianto tahun 2010 nomor 15 ya. Karena secara umum dokumen-dokumen yang diteliti dalam aspek hukum adalah bentuk badan usaha, bukti diri, izin-izin usaha, dan kelengkapan dokumen lainnya. Penilaian atas aspek hukum sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, segala prosedur yang berkaitan dengan izin atau berbagai peserta lain harus terlebih dahulu dipenuhi. Karena tujuannya adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum ini dilakukan secara teliti dan cermat dan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat yang tidak kita teliti. Next, selanjutnya adalah jenis-jenis badan usaha. Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk usaha dan perizinan yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan juga pemilik. Jadi jenis-jenis usaha itu ada 6: perseorangan, firma, persekutuan kominditer atau bisa disebut dengan CV, perseroan terbatas atau bisa disebut dengan PT, dan yayasan, dan yang terakhir adalah koperasi. Baik, kita akan membahas persatu dari jenis-jenis usaha. Yang pertama kita akan membahas perseorangan. Definisi dari perseorangan adalah bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. Dan untuk perseorangan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita membahas satu persatu. Kelebihannya adalah memiliki kebebasan bergerak, yang kedua pajak rendah, yang ketiga penguasaan sepenuhnya, yang keempat adalah rahasia perusahaan terjamin, yang kelima motivasi usaha yang tinggi, yang keenam pengambilan keputusan yang cepat, dan yang ketujuh yang terakhir adalah penanganan aspek hukum yang minimal. Di samping kelebihan ada kekurangan. Yang kekurangannya adalah yang pertama tanggung jawab hukum dan keuangan yang tak terbatas, yang kedua keterbatasan kemampuan keuangan, yang ketiga keterbatasan kemampuan manajerial, yang keempat atau yang terakhir keterbatasan kerja karyawan terbatas. Langkah-langkah mendirikan perusahaan perseorangan. Yang pertama adalah menentukan persiapan. Persiapannya antara lain adalah menyiapkan kartu tanda penduduk atau KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan. Yang kedua adalah menentukan calon nama perusahaan. Yang ketiga adalah mempersiapkan menentukan tempat tinggal kedudukan perusahaan. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut. Langkah yang kedua adalah pendaftaran ke notaris. Setelah semua kelengkapan tersebut memenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftar ke notaris untuk mendapat akte notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan. Jenis badan usaha selanjutnya yang kita bahas adalah firma. Definisi firma adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama menurut Intio tahun 2005. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pengusahaan keuntungan tinggi walaupun dibagi dengan anggota lain. Yang kedua adalah motivasi usaha yang tinggi. Yang terakhir adalah penanganan aspek hukum minimal. Kekurangannya juga ada. Yang pertama adalah sering terjadi konflik antar anggota, yang kedua tanggung jawab keuangan terbatas, yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan keuangan, yang keempat adalah keterbatasan kemampuan manajerial, dan yang kelima kontinuitas kerja karyawannya itu terbatas gitu. Next. Jenis badan usaha selanjutnya adalah perserikatan komanditer atau bisa disebut dengan CV. Definisinya adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola bersama, di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif dan sedangkan anggota lain merupakan anggota pasif. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama kepengusahaan terhadap keuntungan tinggi, yang kedua adalah motivasi usaha tinggi, yang terakhir adalah penanganan aspek hukum minimal. Kekurangannya adalah yang pertama tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas, yang kedua status hukum CV, yang ketiga adalah sulit mengumpulkan modal dari para sekutu, dan yang terakhir adalah nama CV sering-sering
sama atau sering-sering bisa diubah. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah mendirikan CV. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan itu terdiri dari kesepakatan antar pihak yang akan membentuk perserikatan komeditor. Yang kedua adalah menyiapkan kartu tanda penduduk. Yang ketiga adalah menentukan calon nama yang akan digunakan dalam CV. Dan keempat adalah menentukan lokasi pendudukan perserikatan komeditor. Yang kelima adalah menentukan pihak yang bertindak sebagai persero aktif dan persero diam. Dan yang keenam adalah menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perserikatan komeditor tersebut. Langkah yang kedua adalah mendaftarkan ke notaris. Untuk mendaftarkan ke notaris ini untuk mendapatkan akte notaris tentang pendirian perserikatan komeditor. Langkah ketiga adalah CV yang telah didirikan dengan akta notaris didaftarkan ke pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Novita Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Anggraini, NIM 180031036. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Faradila. Saya akan menjelaskan perseroan terbatas. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama PT tertutup dan yang kedua PT terbuka. PT tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Jadi sahamnya tidak diperjualbelikan di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia. Sahamnya biasanya hanya dimiliki oleh orang terdekat atau keluarga sendiri. Yang kedua, PT terbuka. Dalam UU PT, pengertian perseroan terbuka tercantum pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Untuk melihat apakah perusahaan tersebut termasuk PT terbuka atau PT tertutup, bisa dilihat di akhir nama perseroan. Jika diakhiri dengan TBK, maka termasuk PT terbuka, contohnya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Jika tidak ada, maka disebut PT tertutup, contohnya Abur Perusahaan. Kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Yang pertama, kelebihannya adalah memiliki masa hidup yang tidak terbatas, sebab PT ini tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. Yang kedua, pemisahan kekayaan dan utang antara pemilik dan perusahaan. Maksudnya adalah, jika Anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, Anda sebagai pemegang saham perusahaan hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan, tidak lebih. Yang ketiga, kemampuan keuangan yang sangat besar. PT sangat mudah untuk memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Kekurangan yang pertama adalah pajak yang besar. PT merupakan subjek pajak tersendiri. Jadi, tidak hanya perusahaan yang terkena pajak, dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Yang kedua, penanganan aspek hukum yang rumit. Jika kita mendirikan PT, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya, karena dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, biaya pembentukan yang relatif tinggi. Yang keempat, kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi yang menyangkut laba perusahaan. Sebelum kita mendirikan PT, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, didirikan oleh 2 orang atau lebih, kecuali bagi perseroan BUMN. Yang kedua, didirikan dengan akta otentik sebagai akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan. Dan yang ketiga, modal dasar perseroan. Langkah mendirikan PT ada 5. Yang pertama, pembuatan akta notaris. Kedua, anggaran dasar. Ketiga, pengesahan Menteri Kehakiman. Keempat, pendaftaran wajib. Kelima, pengumuman dalam tambahan berita negara atau TPN. Dalam UU PT menetapkan bahwa untuk mendirikan suatu perseroan bukan dengan cara pendaftaran, melainkan para pendiri bersama-sama atau kuasanya atau biasanya notaris
mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan yang sudah dibuat di notaris untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Sedangkan proses selanjutnya pendaftaran juga dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Kelima, yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dengan demikian, maka yayasan tidak dapat didirikan dengan maksud dan tujuan selain dari tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Contohnya adalah Yayasan Panti Jompo dan Yayasan Anak Yatim. Langkah mendirikan yayasan ada 6. Yang pertama, penyampaian dokumen yang diperlukan. Yang kedua, penandatanganan akta pendirian. Yang ketiga, pengurusan surat keterangan domisili. Yang keempat, pengurusan NPWP. Yang kelima, pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Yang keenam, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nomor 6, koperasi. Menurut pasal 1 ayat 1 UU nomor 25 tahun 1992 tentang pengkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Tujuan dari didirikannya koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Langkah mendirikan koperasi ada 7. Yang pertama, menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Yang kedua, pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri dan dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Apabila diperlukan, para pendiri, pejabat departemen koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam wilayah domisili para pendiri dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat. Yang ketiga, para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada pejabat. Yang keempat, permohonan pengesahan akta pendirian kepada pejabat tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan. Yang kelima, jika permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah diterimanya permintaan. Yang keenam, pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterima permintaan pengesahan. Yang ketujuh, pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengurusan izin usaha dan izin lokasi. Yang pertama, pengurusan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Menurut Sulianto 2015, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP ini memberikan banyak manfaat baik untuk keperluan administrasi perpajakan atau urusan administrasi di luar perpajakan. Jenis NPWP ada 2, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. Syarat pendaftaran NPWP. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas adalah fotokopi KTP yang masih berlaku atau KK. Sedangkan untuk bagi wajib pajak badan, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi KTP pengurus, surat keterangan kegiatan usaha dari lurah, surat tanda daftar perusahaan atau TDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadia, NIM 59. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurusan izin prinsip. Jadi izin prinsip adalah izin yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk dapat menjalankan usaha tertentu. Nah, dengan memiliki izin prinsip tersebut, kita sebagai para investor akan dilindungi secara hukum untuk melakukan berbagai usaha yang berhubungan dengan penanaman modal dan berbagai investasi modal. Dan untuk memperoleh izin prinsip tersebut, ada beberapa dokumen yang diperlukan, antara lain surat kuasa ditujukan kepada bupati,
proposal perencanaan penanaman modal, kemudian fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, kemudian gambar lokasi, serta surat kuasa dari perusahaan apabila yang mengajukan bukan direksi. Dan yang ketiga adalah pengurusan izin lokasi. Jadi izin lokasi itu izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, dan berlaku pula sebagai pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan penanaman modalnya. Jadi untuk memperoleh izin lokasi ada beberapa dokumen yang diperlukan. Yang pertama, proposal perencanaan penanaman modal, kemudian denah tempat lokasi usaha, kemudian fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi KTP si penanggung jawab, kemudian surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi, dan yang terakhir sertifikasi yang dimiliki. Selanjutnya adalah izin mendirikan bangunan. Jadi yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan yaitu izin yang harus dimiliki oleh orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah maupun merobohkan bangunan. Dan dokumen yang diperlukan agar memperoleh izin mendirikan bangunan yaitu yang pertama fotokopi KTP, kemudian fotokopi surat keterangan tanah yang sah, fotokopi pembayaran PBB saat tahun terakhir, kemudian surat kelengkapan rekomendasi dinas, dan gambar perencanaan pembangunan berskala, kemudian perhitungan konstruksi, dan yang terakhir yaitu permohonan dilegalisasi lurah dan camat. Dan selanjutnya yaitu izin HO atau izin gangguan. Jadi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang di lokasi tertentu. Serius. Dan selanjutnya yaitu izin HO atau izin gangguan. Jadi izin gangguan yaitu pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan maupun kerugian. Dan jangka waktu penyelesaian izin gangguan ini yaitu paling lama 14 hari sejak persyaratan yang ditetapkan lengkap. Dan masa berlaku izin tersebut yaitu selama 3 tahun dan wajib diperpanjang apabila persyaratan yang ditetapkan memenuhi. Dan persyaratan yang diperlukan untuk mengurus izin gangguan yaitu yang pertama fotokopi izin mendirikan bangunan, kemudian fotokopi KTP dan NPWP perusahaan, kemudian fotokopi akta pendirian atau perubahan bila ada, dan fotokopi tanda lunas PBB tahun terakhir, kemudian fotokopi sertifikat tanah, kemudian gambar tempat usaha, dan kemudian persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan, kemudian SPPL, dan yang terakhir yaitu berita acara pemeriksaan kecamatan. Saya Dinda Ayu Ramadhani, NIM 180301061. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Jadi, menurut Sulianto, definisi dari Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP ini yaitu surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Jadi, setiap perusahaan, koperasi, persekutuan, perusahaan perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Yang pertama yaitu fotokopi kartu tanda penduduk. Yang kedua, asli keterangan tempat usaha. Yang ketiga, akta dan pendirian pengesahan Menteri Kehakiman. Ini khusus PT. Yang keempat, fotokopi izin gangguan atau HO dengan catatan bila mengganggu lingkungan.
Yang kelima, surat kelengkapan yang lain atau rekomendasi dinas atau instansi teknis. Yang keenam, fotokopi NPWP bila ada. Yang ketujuh yaitu pas foto pemilik atau pengurus atau penanggung jawab. Selanjutnya yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP. Menurut Sulianto, definisi dari tanda daftar perusahaan atau TDP yaitu surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. Nah, TDP merupakan bukti bahwa suatu perusahaan atau badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran. Kewajiban melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, khususnya pasal 5. Maka dari itu, pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Kemudian, ada pun syarat untuk mendapatkan tanda daftar perusahaan antara lain. Yang pertama, fotokopi KTP pemilik atau pengurus atau penanggung jawab. Yang kedua, asli keterangan tempat usaha, lurah mengetahui camat. Yang ketiga, akta pendirian dan perubahan bila ada. Yang keempat, asli dan fotokopi pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Yang kelima, fotokopi HO dengan catatan bila mengganggu lingkungan. Kemudian yang keenam yaitu fotokopi izin-izin yang dimiliki. Yang ketujuh, fotokopi NPWP bila ada. Dan yang kedelapan yaitu susunan pengurus atau BP. Ini khusus koperasi. Selanjutnya yaitu izin usaha industri atau IUI. Jadi menurut Sulianto, definisi dari izin usaha industri atau IUI yaitu izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi perusahaan di atas 200 juta. Izin usaha industri diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri atau kawasan berikat atau yang berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan berikat. Usaha industri adalah yang pertama, fotokopi persetujuan prinsip. Yang kedua, fotokopi KTP. Yang ketiga, fotokopi akta pendirian atau perubahan bila ada. Kemudian yang keempat, fotokopi izin gangguan atau HO. Yang kelima, fotokopi NPWP. Dan yang keenam, dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL. Selanjutnya yaitu izin usaha perluasan atau IUP. Jadi, definisi dari izin usaha perluasan atau IUP yaitu izin yang harus dimulai oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi dari kapasitas produksi yang telah diizinkan. Kemudian ada pun beberapa dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha perluasan. Yang pertama yaitu fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi akta pendirian atau perubahan. Yang ketiga, fotokopi gangguan atau HO. Yang keempat, fotokopi NPWP. Dan yang kelima yaitu dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Devi Wulansari. Saya NIM 18 030 1065. Dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang definisi izin reklame. Jadi apa sih yang dinamakan dengan definisi izin reklame? Menurut Sulianto, izin reklame adalah surat izin yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan di sini maksudnya yaitu kegiatan pemasangan atau juga peragaan reklame di tempat umum. Baik, selanjutnya yaitu izin reklame. Itu dokumen yang diperlukan ada 7. Yang pertama yaitu rekomendasi dari dinas teknis. Yang kedua, memiliki tanda lunas sewa tanah atau izin penggunaan tanah. Dan yang ketiga, surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Dan yang keempat, rekomendasi tempat pemasangan reklame. Dan yang kelima ada fotokopi izin mendirikan bangunan atau IMB bila perlu. Kemudian yang keenam ada fotokopi NPWP bila ada. Dan yang ketujuh
yaitu surat pernyataan kesanggupan pembongkaran reklame yang telah habis masa berlakunya. Baik, selanjutnya ada izin usaha jasa konstruksi atau IUJK. Apa sih yang dinamakan dengan izin usaha konstruksi atau IUJK? Yaitu surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha atau perorangan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pelaksanaan konstruksi, pelayanan jasa perencanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Dalam melakukan izin usaha jasa konstruksi atau IUJK, dokumen yang diperlukan itu apa saja? Dokumen yang diperlukan itu ada 13. Yang pertama yaitu fotokopi sertifikat badan usaha atau SBU, dan yang kedua ada akte pendirian atau perubahan yang telah disahkan, dan yang ketiga ada fotokopi NPWP, yang keempat ada tanda daftar perusahaan atau TDP, dan yang kelima ada surat keterangan domisili perusahaan, dan yang keenam ada pas foto pemilik atau pengurus atau juga penanggung jawab, dan yang ketujuh ada SIUJK lama bagi perusahaan yang memilikinya, dan yang kedelapan ada surat izin tempat usaha yang dilakukan oleh Pemda setempat, dan yang kesembilan ada surat rekomendasi dari Kadin setempat, dan yang ke-10 ada tanda rekanan dari Pemda setempat, dan yang ke-11 ada surat izin perdagangan atau SIUP setempat. Yang ke-12 ada surat tanda terbit, dan yang ke-13 yang terakhir ini ada sertifikat atau sertifikat yang di sini yang dimaksud adalah akte tanah. Baik, slide selanjutnya yaitu ketentuan jual beli tanah. Sebelum ide bisnis dijalankan, jual beli tanah merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, proses jual beli tanah harus dilakukan secara cermat. Pejabat yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan jual beli tanah adalah pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Untuk melakukan proses jual beli dan juga balik nama atau bangunan pada umumnya diperlukan data dan dokumen sebagai berikut. Yang pertama ada data tanah yang terdiri dari A. Asli pajak bumi dan bangunan atau PBB 5 tahun terakhir disertai dengan surat tanda terima setoran. Dan yang B ada sertifikat asli tanah untuk pengecekan dan balik nama. Yang C ada asli izin mendirikan bangunan atau IMB bila ada, dan untuk diserahkan kepada pembeli setelah proses jual beli selesai. Dan yang D ada bukti pembayar rekening listrik, telepon, air bila ada. Dan yang E jika masih dibebani hak tanggungan atau hipotek, harus ada surat roya dari bank yang bersangkutan. Dan yang kedua ini ada data penjualan dan pembeli masing-masing yang terdiri dari perorangan dan juga perusahaan. Jika perorangan, pembeli dan penjual merupakan perseorangan, maka data dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fotokopi kartu tanda penduduk suami istri, KTP suami istri. Yang kedua fotokopi kartu keluarga dan akte nikah. Dan yang ketiga ada fotokopi keterangan WNI atau ganti nama bila ada untuk WNI keturunan. Dan yang B ini jika perusahaan untuk pembeli dan penjual yang merupakan perusahaan, maka data dan dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP direksi dan komisaris yang mewakili. Dan yang kedua ada fotokopi anggaran dasar lengkap berikut pengesahannya dan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dan yang ketiga ada rapat umum pemegang saham perseroan terbatas atau PT untuk menjual atau surat pernyataan sebagian kecil aset. Selanjutnya pada saat ini yaitu sumber data. Jenis data yang diperlukan untuk mengkaji aspek hukum itu ada dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer ini berupa data tentang tanggapan
dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, data pandangan hukum dan konsultan hukum yang dipandang mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi dari bisnis yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk data sekunder berupa data literatur tentang hukum bisnis, peraturan, perundang-undangan, pendirian usaha, dokumen-dokumen hukum, dan persyaratan untuk memperoleh perizinan. Beberapa dokumen perizinannya yang diperlukan yaitu ada 2 surat, yaitu izin usaha dan juga izin lokasi. Izin usaha ini meliputi yang pertama akte pendirian usaha dari notaris, yang kedua ada nomor wajib pajak atau NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kemudian yang ketiga ada surat tanda daftar perusahaan atau TDP, dan yang keempat ada surat izin tempat usaha yang dilakukan oleh Pemda setempat, dan yang kelima ada surat rekomendasi dari Kadin setempat, dan yang keenam ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP setempat. Kemudian yang kedua ada izin lokasi. Izin lokasi ini meliputi sertifikat atau akte tanah ya. Kemudian yang kedua ada bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang terakhir. Ada rekomendasi dari RT atau RW, ada rekomendasi dari kecamatan, dan yang terakhir ada kartu tanda penduduk atau KTP Pemrakarsa. Terima kasih buat Novita Devi Wulansari. Di sini sebelum saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan, perkenalkan dulu, nama saya adalah Tania Andriani, NIM 067. Di sini saya membahas tentang responden atau narasumber. Untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek hukum, pengumpulan data dapat dilakukan terhadap pihak-pihak berikut. Yang pertama adalah masyarakat sekitar lokasi. Untuk memperoleh data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar lokasi tempat usaha akan dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah praktisi hukum. Untuk mengetahui pandangan praktis hukum tentang ide bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga adalah bagian hukum pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang keempat adalah KPPI atau Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi atau Kantor Penanaman Modal KPM daerah yang bersangkutan untuk mengetahui perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha daerah yang bersangkutan. Yang kelima adalah perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk mengetahui jaminan-jaminan yang diperlukan jika investasi dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah wawancara. Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar, pihak kelurahan desa, konsultan hukum, pihak kantor pelayan dan investasi KPPI daerah setempat, lalu perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Dan yang kedua ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumen dilakukan untuk mengetahui kelengkapan perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha dan kelengkapan jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya ini adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk analisis aspek studi kelayakan bisnis adalah yang pertama adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini digunakan sebagai panduan pada saat wawancara untuk menghindari adanya data yang perlu ditanyakan tetapi terlewat tidak ditanyakan. Misalnya di sini adalah contoh dari tabel. Contoh pertanyaannya adalah apakah ide bisnis yang akan dijalankan tidak bertentangan dengan hukum? Respondennya adalah praktisi hukum. Yang kedua, apakah masyarakat setempat menyetujui ide bisnis yang akan dijalankan? Respondennya adalah masyarakat setempat. Lalu selanjutnya adalah checklist kelengkapan dokumen. Checklist ini itu digunakan untuk meneliti tingkat kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menjalankan rencana usaha yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, proses dilanjutkan dengan kegiatan mengumpulkan dokumen
yang diperlukan untuk mendirikan usaha. Jika berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa bisnis tidak melanggar hukum dan dapat dilanjutkan dengan kegiatan pengurusan perizinan dan bentuk badan usaha yang cocok, yaitu Perserikatan Komanditer atau CV, maka diperlukan pengecekan kelengkapan dokumen seperti terlihat dalam tabel berikut, yaitu dilihat dari tabel berikut ini adalah dokumennya, ketentuan perundangan yang mendukung atau melarang jenis usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya di sini adalah analisis data. Analisis data yang digunakan pada aspek hukum adalah analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan secara kuantitatif antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan tersebut. Persyaratan perizinan dan kemampuan memenuhi persyaratan perizinan tersebut, serta persyaratan jaminan dan kemampuan memenuhi jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Kriteria kelayakan yang digunakan dalam menguji kelayakan aspek hukum adalah jika ide bisnis mampu memenuhi ketentuan hukum, persyaratan, perizinan, dan jaminan yang diperlukan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman, maka bisnis tersebut dinyatakan layak. Selanjutnya adalah contoh analisis kelayakan aspek hukum. Aspek penilaian, contohnya yang nomor 1 adalah kesesuaian bisnis dengan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah kemampuan untuk memenuhi persyaratan mendirikan badan usaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, yayasan, dan koperasi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin prinsip. Yang keempat adalah kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin lokasi. Keterangannya di sini evaluasi. Jika 1 adalah dinilai sangat jelek, jika 2 adalah nilainya jelek, 3 adalah cukup, 4 adalah baik, dan 5 adalah sangat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.